orang yang mau kerja, orang yang mau melakukan sesuatu untuk lingkungan ini udah banyak. Tapi apa nih gapnya? Justru itu sebenarnya yang saat ini lagi kita coba gali lebih dalam gitu, dan kita melihatnya kayak ini kayaknya ada di climate financing gap. Halo generasi hijau, selamat datang di Green Talk, tempat ngobrol santai soal isu lingkungan dan solusi yang ada di sekitar kita. Ngomong-ngomong soal solusi lingkungan, di episode pertama ini kita akan bahas soal solusi untuk mengatasi lingkungan dan kendala utamanya. Untuk itu, di episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Vanessa Letizia atau yang biasa disapa Kak Ines. Kak Ines adalah Direktur Eksekutif dari Greeneration Foundation. Halo Kak Ines, selamat siang. Selamat siang generasi hijau semuanya. Gimana Kak Ines kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah baik. Ya, kemarin gimana lebaran Kak Ines? Apakah mudik atau? Lebaran kebetulan aku nggak kemana-mana, jadi di Bandung aja. Tapi ya mudah-mudahan sih tetap ini ya kerasa ya makna lebaran dan silaturahminya. Iya. Nah di sini juga kita ini tujuan dari gitu ini kita juga ingin mendekatkan silaturahmi antara Greeneration Foundation dan generasi hijau ya. Nah, Kak Ines kan ini udah lama ya jadi Direktur Eksekutif di Greeneration Foundation. Kalau boleh cerita dulu karirnya Kak Ines di Greeneration Foundation itu awalnya kayak gimana sih Kak? Jadi awalnya sebenarnya aku tuh kan lulus tahun 2010-2011 ya. 2010, tapi aku langsung waktu itu sengaja kayak pengen mencari pengalaman awalnya. Jadi kayak apa ya yang mungkin gerakan-gerakan yang bisa aku dukung gitu, aku support. Dan waktu itu ketemu Greeneration Indonesia. Dan waktu di Greeneration Indonesia aku lumayan lama dari mulai ngerjain project gitu, aku kampanye, edukasi. Dan di situ Greeneration Indonesia itu udah melakukan kampanye diet kantong plastik tuh. Tapi memang di awalnya belum ada yayasannya, jadi belum ada Greeneration Foundation. Tapi yaitu kita sudah melakukan kampanye, edukasi, tapi kita merasa kayaknya kita perlu fokus nih gerakan-gerakannya yang kita lakukan itu kan lingkungan, untuk lingkungan, tapi juga sosial gitu. Dan waktu itu belum ada wadahnya di Greeneration Indonesia, makanya kita ya udah fokusin aja bikin yayasannya memang untuk bikin program-program yang memberikan dampak lingkungan yang lebih besar gitu. Makanya didirikanlah Greeneration Foundation tahun 2014. Jadi sejak awal berdiri aku memang sudah ada di Greeneration Foundation gitu. Dari mulai jadi waktu itu masih ya segala macam dilakuin karena timnya masih kecil, dari mulai melakukan administrasinya, keuangannya gitu, proyek-proyeknya, sampai akhirnya aku jadi Direktur Eksekutif itu tahun 2017. Menarik. Nah tadi Kak Ines mention nih soal Greeneration Indonesia. Mungkin boleh diceritain nih ke generasi hijau sedikit sejarahnya tentang Greeneration Foundation. Karena tadi kan ada generasi hijau, ada Greeneration Indonesia. Nah itu gimana sih Kak sejarahnya Greeneration Foundation biar teman-teman juga tahu? Iya, jadi waktu itu founder Greeneration Indonesia secara keseluruhan namanya Mas Bijaksana Junior Rosano. Beliau itu yang saat lulus kuliah beliau kayak harus melakukan sesuatu nih gitu, apa sih yang bisa dilakukan. Akhirnya dibuatlah itu ya kampanye. Waktu itu kampanyenya sederhana, kertas bekasku hijaukan Bandungku. Jadi mereka ngumpulin koran-koran bekas, kertas-kertas bekas gitu yang akhirnya nanti ditukar, kita bisa melakukan penanaman pohon. Tapi akhirnya fokusnya lebih ke isu sampah, khususnya sampah kantong plastik, makanya ada kampanye diet kantong plastik. Dan dari Greeneration Indonesia itulah akhirnya lahir Greeneration Foundation gitu, karena waktu itu di bawah Greeneration Indonesia sudah ada divisi program yang melakukan tadi ya kampanye edukasi tadi. Dan akhirnya kalau kita berdiri sendiri lebih fokus, nanti dampaknya akan lebih besar juga gitu. Jadi akhirnya tahun 2014 itu ada timnya sendiri yang kita fokusin untuk membangun Greeneration Foundation sejak tahun 2014. Berarti keren banget ya, Greeneration Foundation itu berasal dari sebuah spirit ya, gerakan semangat untuk dari semangat aja itu belum ada badan hukumnya apa waktu awal kan, tapi akhirnya di 2014 kita langsung kita buat yayasannya. Jadi sekarang
sampai sekarang sudah hampir 9 tahun Green Generation Foundation berdiri. Dan udah ada di beberapa kota ya operasionalnya ya. Operasional dan programnya kita selalu bilangnya kita terbuka program-programnya secara nasional gitu, tapi memang kantor utamanya ada di Bandung dan ada kantor perwakilan di Jakarta. Tapi kita juga ada inilah mitra-mitra ini pasti ya, mitra-mitra komunitas lingkungan lainnya gitu yang ada di seluruh Indonesia. Berarti dari hal-hal kecil, dari semangat kecil ini ternyata kalau ditekuni terus diajak teman-temannya juga ternyata bisa jadi sebuah gerakan yang besar ya kayak. Pasti konsisten. Iya, dan konsisten gitu. Ya, karena konsisten mungkin ya itu tantangan dari gerakan lingkungan itu ya, karena kalau di awal kita merasa kayak wah sulit ya gitu, pasti akan menemukan kesulitannya gitu ya untuk membuat suatu gerakan itu. Dan kalau di awal-awal kita kayak udah menemukan banyak tantangan itu tuh sangat wajar gitu. Tapi bagaimana kita bisa konsisten sebenarnya, bagaimana kita bisa nggak menyerah supaya itu pelan-pelan akhirnya kita kolaborasi dengan banyak pihak gitu. Akhirnya banyak pihak yang lebih kenal, lebih tahu, banyak pihak yang dukung, dan akhirnya ya itu bisa berdiri sampai sekarang. Kagum sih aku karena berasal dari gerakan spirit gitu ya untuk menjaga lingkungan dan akhirnya menjadi besar ya. Dan menjadi suatu organisasi yang established gitu ya. Mudah-mudahan ya insya Allah established. Dan ngomong-ngomong soal program edukasi tadi kan Kak Ines sempat sebut kalau Green Generation Foundation itu di mungkin 1-2 tahun belakang tuh programnya tuh yang aktif itu apa aja sih Kak? Ada diceritain? Ada beberapa sebenarnya. Ini juga kita ya tadi udah berdiri hampir 9 tahun, jadi pastinya banyak evaluasi gitu, tapi juga di awal-awal kita juga banyak melakukan apa aja kita kerjain gitu, kesempatan yang ada di depan kita gitu, yang menurut kita ini pasti masih selaras dengan visinya Green Generation tentunya untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Akhirnya kita kerjain segala macam gitu, tapi akhirnya di 2 tahun belakangan ini mungkin ya kita jadi lebih fokus. Jadi kita mengkategorikan waktu kemarin itu gerakan program-program kita itu menjadi ada yang pertama ada edukasi, yang kedua ada strategic engagement, dan yang ketiga ada community empowerment gitu. Dan untuk yang edukasi ini biasanya program-programnya sebenarnya ini ya kita memberikan edukasi ke masyarakat gitu, terutama yang terkait dengan visi kita juga gitu ya, sustainable consumption and production gitu. Tapi memang biasanya programnya itu lebih fokus dan jangka waktunya itu lebih strict dan jadi kayak mungkin lebih spesifik waktunya gitu ya, durasi programnya. Sedangkan untuk yang community empowerment ini program pendampingan masyarakat yang lebih intensif gitu, dan biasanya programnya lebih panjang gitu karena kami mendorong supaya nantinya dari hasil program pendampingan masyarakat ini bisa terus berlanjut gitu tanpa kita ada di situ lagi. Jadi lebih ke monitoring gitu, tapi mereka sudah bisa mandiri gitu masyarakatnya. Sedangkan untuk yang strategic engagement, kalau ini kita lebih luas sebenarnya programnya, lebih mendorong ke advokasi gitu, dan juga isu-isunya itu dari mulai circular economy sampai isu manajemen sampah gitu, dan kita melibatkan berbagai pihak. Melalui program kita itu ada annual forum, jadi kegiatan tahunan, event-event tahunan. Yang pertama ada Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah, yang kedua ada Indonesia Circular Economy Forum. Jadi kurang lebih itu ya yang kita lakukan. Tapi kalau untuk project-projectnya sendiri ya dari portfolio yang tadi, dari kategori-kategori yang tadi itu, untuk yang community empowerment ini kita ada program namanya Eco Ranger yang saat ini sudah dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia, yang kita ingin mengedukasi masyarakat di kawasan wisata ya. Ini ide awalnya di kawasan wisata gitu, untuk supaya mereka bisa mengembangkan satu sistem pengolahan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan gitu. Jadi mengedukasi turis, membuat fasilitas persampahan gitu, sampai mendorong aturan-aturan yang ada di situ gitu. Jadi semuanya harus terintegrasi gitu dan mendukung keberlanjutan dari sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan tadi. Keren ya, berarti Green Generation Foundation ini aksinya itu mulai dari yang di akar rumput ya, grassroots, sampai ke kebijakan juga publik ya. Karena emang masalah lingkungan itu butuh solusinya tuh dari ya betul, nggak cuma satu ya, karena saking kompleksnya masalahnya gitu, saking banyaknya pihak-pihak yang terlibat, jadi memang solusinya juga, intervensinya juga nggak bisa cuma dari satu sisi aja gitu. Jadi memang kita harus melihat secara lebih luas lah gitu. Nah, Kak Ines ini kan udah lama ya berkecimpung di
dunia lingkungan, terutama di yayasan lingkungan. Nah, kalau kan sekarang itu lagi mulai, mungkin sebenarnya masanya udah lama ya, tapi sekarang tuh lagi booming-boomingnya tuh krisis iklim, karena emang dampaknya pun udah kita rasakan di sekarang ini. Nah, pandangan Kak Yuni sini terhadap krisis iklim itu seperti apa sih, dan apa aja yang udah Green Generation Foundation lakukan untuk mengatasi masalah? Sebenarnya kalau dari krisis iklim ataupun ya dulu kita sebutnya ada perubahan iklim itu kayaknya tuh udah dari lama ya, orang-orang kayaknya udah ngomongin gitu, tapi mungkin pada nggak ngelihat itu sebagai satu masalah yang ada di depan mata kan. Jadi biasanya kalau masalah lingkungan itu kalau dampaknya nggak direct gitu, dampaknya nggak langsung kena ke kita, itu akan diabaikan. Makanya banyak orang-orang kayaknya lebih melihat, kalau kita lihat di ini ya, isu-isu itu banyak lihat ya kemiskinan ataupun kesehatan, itu mungkin yang dampaknya lebih terasa. Sedangkan kalau masalah lingkungan itu mungkin kerasanya nanti di beberapa tahun kemudian. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah perubahan iklim itu udah dari lama, sekarang tuh udah mulai kerasa sebenarnya kan dampaknya. Jadi akhir-akhir ini kayak cuaca nggak menentu, ekstrim perubahannya gitu, perubahan suhunya ekstrim. Ya memang ini tuh udah jadi hasil dari apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Dan memang banyak dari penyebab-penyebab perubahan iklim itu kan dari aktivitas manusia gitu. Jadi kalau dari Green Generation Foundation sendiri, kita kemarin itu membawa isunya itu lingkungan secara umum gitu, sampai akhirnya kita kayak mendorong sustainable consumption and production, karena itu merupakan kayak satu solusi yang lebih lebih holistik gitu ya. Jadi nggak cuma kita lihat dari segi konsumsinya aja, tapi juga dari segi produksi itu kita lihat secara lebih holistik tadi gitu. Jadi program-program yang kita lakukan pun juga kita harus melihat dari apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mendorong si sustainable consumption and production-nya gitu. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya ya ini kita udah berjalan hampir 9 tahun gitu. Dan kita juga tadi kan udah kasih tau ya, kalau kita udah bikin event yang tahunan segala macam, program-program juga sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan gitu. Kita memang sudah mendorong ingin memberikan dampak positif untuk lingkungan gitu. Tapi ya dengan adanya krisis iklim ini kita merasa dampak kita masih kurang nih gitu. Jadi kayak harus apa yang bisa kita lakukan gitu yang bisa membuat dampaknya lebih besar lagi gitu. Di sisi lain kita juga melihat sudah banyak gerakan-gerakan ataupun komunitas-komunitas lingkungan khususnya yang ada di seluruh Indonesia gitu. Mereka menawarkan solusi-solusi lingkungan banyak banget gitu. Kenapa kita bisa tahu? Karena di salah satu program kita yang Jambore tadi, kita kan mengumpulkan mereka kita mengumpulkan mereka di satu event gitu untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu. Jadi kita tahu tantangan masing-masing itu apa. Dan di situ kita melihat solusinya nih udah banyak sebenarnya. Orang yang mau kerja, orang yang mau melakukan sesuatu untuk lingkungan ini udah banyak. Tapi apa nih gapnya? Justru itu sebenarnya yang saat ini lagi kita coba gali lebih dalam gitu. Dan kita melihatnya kayak ini kayaknya ada di climate financing gap. Apa itu Kak? Climate financing gap itu jadi ya kita ngelihatnya ya tadi ya, udah ada orangnya nih, udah ada yang solusinya, teknologinya udah ada, tapi ternyata justru malah pendanaannya yang kurang mendukung. Dan itu dirasakan oleh banyak komunitas-komunitas ataupun gerakan-gerakan lingkungan yang ada di seluruh Indonesia gitu. Karena kami pun juga merasakan tantangan itu sebagai organisasi lingkungan yang sudah berjalan hampir 9 tahun. Pastinya juga kita menemukan tantangan kayak gitu ya, kayak ini kita punya program bagus nih tapi dananya kurang gitu. Akhirnya kita mendapatkan misalkan kita mengajukan proposal gitu ke pihak-pihak yang bisa membantu, ataupun kita bekerja sama dengan lembaga donor segala macam gitu. Jadi itu memang tantangan nyata yang kita rasakan gitu. Jadi saat ini justru kita lagi mendalami itu nih, kira-kira apa ya solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi climate financing gap itu. Nah, kalau dari Green Generation Foundation ini untuk mengatasi climate financing itu kayak gimana Kak rencananya? Well, ini makanya kita udah sekitar setahun belakangan ini kita lagi mengembangkan namanya Green Fund Digital Philanthropy. Jadi Green Fund Digital Philanthropy itu kita mengembangkan satu platform gitu, digital platform di mana orang-orang bisa berdonasi khusus untuk permasalahan lingkungan gitu. Karena
mungkin sudah ada ya platform-platform serupa gitu di mana publik bisa berdonasi, tapi biasanya isunya lebih luas. Nah, kalau kita di Green Generation Foundation justru isunya fokus di permasalahan lingkungan gitu. Jadi ini sebenarnya sudah kita soft launch ya, platformnya sudah bisa diakses gitu di donation.greengeneration.org gitu, dan di situ kita bisa lihat sebenarnya apa sih yang mau kita dukung gitu, apa sih yang mau kita selesaikan permasalahan lingkungannya gitu, dan bagaimana kita bisa mensupportnya gitu. Jadi di sini kita mendorong publik untuk berdonasi minimal 10.000 per bulannya gitu. Jadi nggak besar-besar jumlahnya gitu, tapi dengan secara masif tentunya kan pasti akan lebih kerasa itu. Kalau misalkan yang mendukungnya banyak itu kan dana yang terkumpul juga akan banyak yang bisa kita salurkan ke tadi solusi-solusi lingkungan yang udah ada sebenarnya gitu. Jadi kita sebagai ini ya, yang tadinya kita mengeksekusi program, justru ini kita lagi mencoba jadi jembatan gitu, penghubung dari yang tadi ya, dari donasi masyarakat kita coba distribusikan ke solusi-solusi yang udah ada kayak gitu. Menarik ya, karena 10.000 aja tuh kan sebenarnya nggak seberapa ya. Kecil ya, dari kopi pun kayaknya lebih murah ada kopi sebenarnya. Iya, karena kan biasanya orang kalau misalnya mau berlangganan apa kan itu subscribe Spotify apa lah gitu. Itu kan gampang lah ya. Nah ini kan untuk lingkungan dan untuk masa depan kita juga gitu. Bahkan untuk sekarang gitu ya, karena kita butuh solusinya itu sekarang juga gitu, bukan nanti gitu ya. Dan kalau misalnya dari GFDP itu berarti bisa di aksesnya itu di platform donation.greengeneration.org. Jadi ini kita bentuknya masih website, tapi mudah kok diaksesnya, karena ini juga terus kita kembangkan ya, pastinya gitu. Selama setahun ini kita cek mana yang sudah bekerja dengan baik, mana yang belum gitu, kita evaluasi supaya performanya pun ditingkatkan gitu dari segi platformnya sendiri gitu. Dan kita pun juga ya tentunya karena ini akan menggunakan donasi publik gitu ya, donasi masyarakat, pastinya kita juga harus lebih akuntabel sebagai organisasi kan. Jadi pastinya akan ada laporan-laporan juga ya dari dana yang sudah disalurkan kemana aja gitu. Terus kalian sudah mendukung kegiatan apa gitu, dana ini sudah memberikan dampak seperti apa untuk lingkungan, itu juga akan kita update terus. Jadi laporannya pun transparan ya. Betul. Dan dari segi legalitas pun juga kita sudah punya ya kayak. Sudah punya, karena memang kalau untuk mengumpulkan dana publik itu harus ada surat izinnya juga ya. Harus ada dari Kemensos gitu, surat intinya izin untuk kita mengumpulkan dana publik gitu. Jadi memang semuanya secara administrasi pun selalu kita penuhi juga gitu, karena kita pastinya mengelola dana publik yang harus amanah juga dan harus transparan. Jadi kalau generasi hijau yang mau berdonasi itu gak perlu khawatir, karena dananya itu dikelola secara responsibel ya, secara bertanggung jawab, dan dari segi laporan administrasi itu pun sudah lengkap kayaknya. Dan jadi kalau misalnya generasi hijau mau donasi, sebenarnya semua orang tuh harus berkontribusi untuk lingkungan ya, karena itu kan berpengaruh terhadap masa depan kita. Gak cuma kita aja ya kayak yang bekerja di NGO lingkungan atau petugas sampah, tapi ini tanggung jawab semua orang ya. Cuman masalahnya kan gak semua orang juga ya punya kemampuan dan waktu untuk berkontribusi untuk lingkungan. Gak bisa semuanya nanam pohon gitu ya. Semua orang punya peranannya masing-masing gitu. Kita mungkin sebagai NGO lingkungan jadinya lebih berperan di situ untuk memanage gitu. Tapi kita ya tentunya tetap butuh dukungan dari seluruh pihak juga gitu, untuk misalkan ada nih orang yang mahasiswa juga mungkin udah sibuk kuliah, sibuk skripsi gitu, tapi pengen berkontribusi gitu karena merasakan dampak lingkungan langsung gitu. Akhirnya ya udah bisa berkontribusi dengan berdonasi 10.000 per bulan itu gitu. Nanti dia pun juga akan mendapatkan reportnya dan dia tahu sebenarnya uang 10.000 dia itu sudah digunakan untuk apa. Nah kalau misalnya berdonasi lewat donation.greengeneration.org ini, Green Fund Digital Philanthropy ini, atau biasanya disingkat GFDP. GFDP ya, biasanya disingkat GFDP ini, keuntungannya apa aja sih Kak buat para donatur atau buat teman-teman generasi hijau? Sebenarnya tadi ya, karena ini mudah juga ya, karena platformnya bisa diakses dari mana saja gitu, asal punya akses internet gitu dan punya mobile device-nya gitu yang bisa mengakses.
Dan di situ juga karena per bulan juga sebenarnya ada pilihan untuk auto debit ya untuk yang menggunakan kartu kredit gitu. Tapi juga ada online payment lainnya juga sudah bisa nih kita. Jadi beberapa online payment udah bisa juga gitu selain transfer bank gitu tentunya. Jadi kalau dari segi berdonasinya ini udah cukup mudah gitu. Dan selain itu ya tadi reportnya ini akan selalu kita update gitu dan akan selalu kita ini juga kasih informasi-informasi terkait lingkungan juga gitu karena ya memang itu dibutuhkan juga ya biar orang-orang makin gitu makin aware atas permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi mungkin itu ya kalau dari kita karena ini fokus di isu-isu lingkungan gitu, kita juga sudah banyak mitra-mitra yang kita petakan nih kira-kira siapa sih yang bisa kita dukung gitu untuk kita salurkan dananya untuk mendukung kegiatan-kegiatan mereka gitu. Dan selain itu reportnya sudah clear juga ya, udah jelas gitu. Dan tadi pastinya kita akan selalu mengupdate juga sih di masing-masing kalau udah berdonasi itu nanti punya dashboard sendiri orang-orang. Jadi mereka tahu donasinya udah kemana aja. Terus juga mereka udah berapa yang didonasikan dan kayak gitu-gitunya itu sudah diupdate nanti di dashboardnya masing-masing. Ada tingkatan-tingkatan, ada batch lah gitu. Jadi awal misalkan dia udah jadi pahlawan baru nih gitu, terus nanti udah ada lagi setelah berdonasi selama berapa lama nanti naik levelnya kayak gitu lah supaya lebih menarik. Jadi kayak gamification gitu ya kayak itu. Ya. Nah kedepannya apakah akan di improve lagi platformnya bagaimana Kak? Tentunya sih pasti ya kita juga akan terus mencoba ya seperti biasa ya selama berjalannya ini kan pasti akan ada hal-hal mungkin kayak wah ini kayaknya kurang cocok nih, kurang pas nih, kayaknya bisa lebih baik lagi. Pasti improvement akan terus ada sih dari sisi teknis ya, dari sisi yang tadi untuk platformnya gitu. Tapi mungkin ya dari sisi yang lain juga ya karena sampai saat ini sebenarnya kita sudah dana yang sudah terkumpul itu sudah kita salurkan juga gitu. Sudah juga ya. Meskipun harus soft launching tapi udah ada yang disalurkan juga ya. Karena sudah terkumpul beberapa gitu dan kita pun memang punya kewajiban untuk menyalurkan per 3 bulan. Jadi sudah 3 kali kita salurkan gitu. Tentunya improvement ke depannya juga ya kita akan terus ini ya mencari kira-kira yang paling tepat itu penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan apa gitu. Memperluas lagi dampaknya nanti akan kita coba kejar lah. Untuk yang udah disalurkan itu ke komunitas apakah atau kemana gitu? Kalau yang sekarang ini kita sudah kerjasama dengan satu yayasan yang memang sudah sebelumnya pun juga udah banyak ini juga udah banyak malang melintang di dunia inilah persampahan itu yayasan Bening Saguling gitu di Citarum. Mereka fokusnya di Citarum. Dan kita sudah salurkan kemarin dibantu mereka itu untuk ke anak-anak pemulung gitu, untuk mereka lebih untuk sekolah ya kalau kemarin ya. Jadi bantuannya itu kayak untuk membantu mereka di sisi pendidikan. Tapi untuk selanjutnya juga sebenarnya sudah ada karena kita udah 3 kali nih, sudah ada juga nih dari hasil donasinya itu untuk pengumpulan sampah sudah beberapa ton ya. Nanti mungkin bisa diupdate secara lebih detail. Jadi kita juga sudah membantu pengelolaan sampah selama beberapa ton di sekitar Sungai Citarum itu gitu. Jadi sudah kelihatan sebenarnya gitu, dan dengan dukungan yang lebih besar ya tentunya dampaknya bisa lebih besar lagi. Jadi pemilihan mitra penerima manfaatnya pun nggak sembarangan ya kayak. Jadi kita harus udah verifikasi dulu kan gitu, udah tahu dampaknya ini udah jelas gitu, apa aja yang sudah dilakukan gitu. Jadi bukan investasi bodong. Gitu. Jadi dampaknya pun bisa terasa nyata ya untuk lingkungan dan untuk teman-teman pejuang lingkungan yang bergerak di akar rumput itu ya. Nah dari GFDP ini selain tadi ya improvement akan dilakukan, kira-kira ada event atau apa ya yang gebrakan lagi dari GFDP ini yang akan dilakukan oleh Generation Foundation? Kita dalam sekarang ini sebenarnya udah dalam prosesnya sih. Kita ada online blogging competition. Jadi orang-orang bisa berkontribusi. Sebenarnya pendaftarannya itu udah dibuka dari bulan ini bulan kemarin, sekarang bulan Mei ya, dari bulan kemarin. Jadi masih ada waktu sebenarnya untuk teman-teman bisa submit juga gitu untuk lomba menulis ini. Jadi buat teman-teman
untuk GFDP ini lagi ngadain blog competition namanya Earth Day Blog Competition, dan hadiahnya itu menarik banget karena ada sepeda listrik dan sparkles juga ya, dan ini kan bagus juga ya untuk menyebarkan awareness tentang GFDP dan tentang isu lingkungannya itu sendiri ya. Jadi memang hadiahnya sendiri juga nggak sembarangan dipilih gitu, tapi kita juga ngelihat gimana apa sih yang bisa mendukung gaya hidup ramah lingkungan sebenarnya gitu. Itu mungkin teman-teman bisa daftar di link berikut Di bawah ini. di bawah ini ya. Oke. Harapannya nih, harapan Kak Ines untuk GFDP ini tuh kayak gimana sih? Kalau dari aku sih sebenarnya harapan yang paling besar tentunya semakin banyak orang yang tahu dulu ya. Mungkin nanti kayak orang udah pada tahu, jadi udah mulai mau nih mendukung gerakan kita gitu di GFDP gitu. Karena semakin besar tadi, walaupun tadi jumlahnya kan sebenarnya kecil 10.000 gitu, tapi dengan banyaknya orang yang mendukung tentunya dampaknya akan lebih kerasa gitu. Jadi sekarang kita mulai mencoba menggaungkan nih GFDP ke teman-teman semua gitu, supaya makin pada kenal, makin pada tahu juga gitu apa itu GFDP, apa dampak yang sudah kita hasilkan gitu, dan nantinya teman-teman mau ikut mendukung kami gitu di Green Fund Digital Philanthropy. Ya, dan ini juga ya kayak untuk menggaungkan kalau misalnya solusi lingkungan tuh udah ada loh gitu ya. Karena yang aku rasain itu pemberitaan tentang krisis iklim, tentang masalah lingkungan tuh semuanya tuh menakutkan. Iya betul. Dan itu membuat bahkan ada istilahnya tuh eco anxiety itu yang bikin orang tuh merasa resah karena masalah-masalah lingkungan dan krisis iklim gitu. Dan ini waktunya kita tunjukin ternyata ada juga loh solusi-solusinya. Jadi kita juga dari krisis iklim ini kita juga perlu ya bahas dari sisi positifnya gitu ya, harapan yang ada gitu ya. Karena emang sebenarnya mungkin yang tadi ya hal-hal yang menakutkan itu perlu juga gitu supaya orang-orang sadar gitu, yang beneran nyata gitu di depan mata gitu. Tapi di sisi lain memang harus ada harapan juga gitu. Makanya solusi-solusi ini juga bisa terus kita informasikan gitu ke teman-teman semua. Iya, diinformasikan dan kita dukung juga solusinya supaya solusinya berjalan gitu dengan sustainable climate financing. Iya. Mungkin dari Kak Ines ada yang ingin ditambahkan lagi soal GFDP atau soal pesan-pesan untuk generasi hijau yang ingin terlibat langsung di dunia lingkungan untuk berkontribusi terhadap lingkungan. Ya. Jadi informasi lingkungan sekarang ini udah lebih mudah diakses gitu ya dibanding waktu awal kami berdiri nih di tahun 2010 itu kayaknya orang-orang belum terlalu banyak yang aware, belum terlalu banyak yang mau berkontribusi gitu. Tapi sekarang ini udah mulai pada tahu nih ada masalah lingkungan, masalah iklim di depan mata gitu, dan sekarang juga sudah sangat banyak channel untuk kita berkontribusi gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng gitu, karena untuk mengatasi permasalahan lingkungan nggak bisa sendiri-sendiri. Makanya kita juga melakukan program-program tadi ya, kita udah tahu udah ada banyak gerakan, banyak komunitas. Justru kita menyatukan kekuatan gitu supaya dampaknya lebih besar lagi. Jadi kita nggak bosan-bosan untuk ngajak teman-teman semua gitu untuk berkontribusi di isu lingkungan, bisa dengan tadi ya, bisa dengan berdonasi, bisa dengan ikut kegiatan volunteer gitu sebagai volunteer. Jadi banyak channelnya gitu yang bisa dilakukan. Dengan menulis pun juga itu juga jadi salah satu solusi juga ya, karena itu menyebarkan informasi gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan dan kita semua bisa berkontribusi kok gitu untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu mungkin dari aku. Oke, terima kasih Kak Ines atas sharing-sharingnya. Semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat untuk generasi hijau dan untuk kita semua. Dan semoga ini bisa memberikan harapan untuk generasi hijau mungkin yang lagi resah, yang lagi kepanasan karena belakangan panas ya, karena krisis iklim gitu ya. Kita ini datang untuk memberi ada harapan loh, ada solusinya gitu ya. Dan solusi ini perlu kita dukung. Iya. Oke, terima kasih Kak Ines. Terima kasih Aisyah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih generasi hijau.